Baik Ananda, sekarang kita belajar pada UKBM. Sebenarnya ini pada UKBM 4 ya. Pada UKBM 4 kita menentukan pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, sekarang kita menggunakan buku BSE yang ada di internet ya. Ini sudah saya download bukunya. Jadi Ananda tinggal nanti mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya sajikan di sini. Di buku ini ditemukan atau dibuat namanya kegiatan 44. Tapi dalam UKBM kita itu adalah UKBM kegiatan 4 ya. UKBM 4. Jadi Ananda sekarang coba kamu perhatikan ilustrasi dalam kehidupan sehari-hari yang ada di bawah ini ya. Misalnya seorang siswa ikut pelajaran remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari 6. Kan ini biasa kita dengarin ya. Jadi berapakah nilai minimal seorang siswa yang tidak mengikuti pembelajaran remedial? Ini bisa dijawab lah ya. Artinya ketika ada ujian seperti ujian PTS kemarin, nilai yang di bawah 6 berarti dia remedial atau kurang dari 6. Kurang dari 6 ya. Kemudian biasa lagi kamu lihat di sana dalam kehidupan sehari-hari ada tertulis seperti ini ya. 30 km per jam ini dalam satuan lalu lintas artinya apa? Kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di depan sekolah. Ini depan sekolah 30 km per jam. Nih ya. Nah, kan kalau begitu orang bisa berhati-hati. Berapakah kecepatan maksimal kendaraan yang diperbolehkan? Jadi apakah mengendarai motor dengan kecepatan 40 km per jam diperbolehkan? Wah, jelas enggak lah ya kan. Karena kecepatannya aja harus 30. Ini minimal ya kan gitu. Maksimal, maksimal, maksimal ya. Nah, sekarang ada lagi misalnya ini nanti bisa kalian bacalah semua dalam buku ini ya Nanda ya. Saya teruskan aja. Nah, sekarang dalam konsep persamaan dan pertidaksamaan ini ada dua. Ketika dia persamaan ini semuanya menggunakan tanda sama dengan ini. Ini persamaan ini ya. Menggunakan tanda sama dengan, sama dengan, sama dengan ya. Ini sama dengan. Kiri dan kanan menggunakan sama dengan. Nah, ketika dia pertidaksamaan, ini yang sama dengan tadi, ini kita ganti menjadi seperti ini boleh. Ya, seperti ini boleh. Ini namanya lebih dari. Seperti ini boleh, kurang dari atau sama dengan. Ini juga boleh lebih dari. Jadi, dalam konteksnya ini, ada empat tanda pertidaksamaan yang kamu dapati nanti dalam pembelajaran pertidaksamaan. Yang seperti ini namanya kurang dari. Seperti ini namanya lebih dari. Yang seperti ini namanya kurang dari atau sama dengan. Yang ini lebih dari atau sama dengan ya. Nah, andai kata ada satu garis bilangan ya, ini itu garis bilangan nih ya. Selesaikan persamaan, selesaian dari persamaan X sama dengan 3. Kan kalau X sama dengan 3 itu ya seperti ini ya, X sama dengan 3 ini. Ini berarti di sini titiknya yang biru ini, kalau sama dengan 3. Ketika kita ganti seperti ini, X kurang dari atau sama dengan 3, ini dia. Nih, kurang dari atau sama dengan 3. Maka ini nanti kita bikin garis, apa namanya nih ya, garis tanda panah lah dari sini kemari itu, atau garis tebal. Kita tebali ini. Kita tebali. Jadi, kalau sama dengan, berarti ada sama dengannya seperti ini ya, di tiganya. Oke ya, Nanda ya. Sekarang kita lanjut, misalnya seperti ini. Nih. Dalam kasus jika himpunan selesaian dari pertidaksamaan X kurang dari sama dengan 3 adalah semua bilangan real, atau bilangan semua bilangan, kita bisa menyatakan dengan semua bilangan real yang kurang dari atau sama dengan 3. Oleh karena anggota himpunan selesaian tak terhingga banyaknya, kan banyak itu ya, kurang dari 3 kalau kita sebutin ya nggak bisa-bisa habis ini nih. Ini tadi penyelesaiannya. Ini tanda bulatnya ikut, berarti angka tiganya ikut. Tanda birunya kita kasih tebal biru ya. Kita kasih tebal biru. Ini berarti ini semua bilangan ke sini. Mulai dari 3 boleh, 2, 1, 0. Boleh lagi minus setengah, minus apa, dan ini banyak lagi bilangan di sini di antara-antara ini ya. 5, minus 5 dan seterusnya. Maka kita sebut ini tak berhingga banyaknya ya.
Jadi oleh karena anggota himpunan selesainya tak terhingga banyaknya, maka X tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Sehingga kita buat grafik berupa garis bilangan, ini dia, ya. Atau boleh kita sebut dengan apa ya? Ini namanya notasi pakai interval ya. Notasi interval ya. Atau notasi pembentuk himpunan, ini notasi pembentuk himpunan. Boleh seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini Ananda, ini kalau kurang dari 3 atau sama dengan, kalau garis bilangan seperti ini. Kita kasih list tebal lah. Kalau kita kasih sama warnanya kita tebalin ya kan. Kalau kita bedakan warnanya juga boleh. Ini warna biru nih, warna merah, terserah kepada desain kita masing-masing. Nah, notasi interval seperti ini. Ini artinya tanda kurung biasa seperti ini berarti ini artinya ke sini, ke kiri ini tak berhingga banyaknya. Masih banyak lagi angka kemari. Namanya minus tak berhingga. Artinya angka 8 tebali ini, angka 8 tertidur ini ya, angka 8 tidur. Berarti ini artinya kita baca tak berhingga banyaknya. Kemudian koma, 3. 3 ini ikut karena dibatasi oleh kurung siku. Ketika nanti kurungnya kurung biasa, seperti ini kurungnya kemari tapi biasa dia, maka tiganya tidak ikut. Artinya kalau dalam garis bilangan ini bolong ya, tidak penuh ini bulatannya ini. Artinya dikasih lingkaran aja gini tapi bolong ya. Ketika ini garis apa namanya ini kurung kurawalnya, kurungnya ini adalah kurung biasa ya. Kemudian kalau kurung kurawal di sini notasi pembentuk himpunan seperti ini. Kurung kurawal kiri dan kanan ya, kiri dan kanan kurung kurawal namanya X sedemikian hingga. Ini garis ini garis melintang tegak ini, vertikal ini kita baca sedemikian hingga. X ya. X sedemikian hingga X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, ini semua sebenarnya bermakna sama. Cuman penyajiannya yang berbeda. Kalau yang ini pakai garis bilangan, kalau ini interval, notasi interval, kalau ini pembentuk himpunan. Ya. Nah, di sini ada beberapa contoh nih penyelesaian. Tapi ini Ananda, perhatikan beberapa pertidaksamaan dari himpunan selesaian bentuk garis bilangan berikut. Ini sebenarnya Ananda, ini adalah minus 2 ya. Semua ini minus 2, ini minus 2. Karena di lambang ini kita lihat dari minus 2 dia bergerak nih. Minus 2, minus 2, minus 2. Jadi bukan 2. Kalau 2 nanti di sini sebenarnya di sini. Nah, maka kita ganti aja, kamu ganti aja nanti ini adalah minus 2. X besar dari atau sama dengan minus 2 berarti ke sana. Kalau besar dari ya tanda birunya ini ke sini. Dan kalau ada ini tanda sama dengan berarti ini adalah bulat penuh. Kalau ini tidak ada sama dengannya kan? Tidak ada sama dengannya berarti dalam garis bilangan ini bulat kosong ya. Berarti angka minus 2-nya sebenarnya tidak ikut. Tidak ikut. Dia hanya lebih besar aja dari 2. Sama dengan 2 enggak ikut. Kalau ini lebih kecil dari minus 2, lebih kecil dari minus 2 berarti ke kiri, ke kiri, ke kiri. Tandanya penuh artinya ada sama dengannya. Dan yang satu lagi ini adalah kecil dari minus 2 berarti ke kiri juga tapi di sini bolong. Artinya tidak penuh bulatannya, artinya minus 2-nya nggak ikut. Berarti yang ikut hanya angka minus 2 lebih di bawahnya, lebih kecil di bawah minus 2. Ya, oke begitu Ananda ya. Ini penjelasan tadi sebenarnya. Oke. Sekarang ada beberapa frase dari kalimat-kalimat. Misalnya kalau ini frasenya simbolnya ini kurang dari, ini lebih dari. Kalau ini boleh dibaca seperti ini, kurang dari atau sama dengan. Atau boleh dibaca tidak lebih dari. Atau paling banyak. Paling banyak. Kalau ini apa? Ini lebih dari atau sama dengan. Atau boleh dibaca tidak kurang dari atau paling sedikit. Itu kalimat-kalimat boleh disebutkan seperti ini. Kalau ini udah cuman kurang dari, kurang dari. Kalau ini lebih dari, ada gitu aja. Nanda ya. Nah, sekarang seandainya tuliskan kalimat berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linear satu variabel. Ini misalnya. Suatu bilangan M ditambah 5 hasilnya lebih dari atau sama dengan minus 7. Berarti M tambah 5 lebih dari minus 7. Artinya, kalau pertidaksamaannya seperti ini. M tambah 5 lebih dari minus 7. Artinya ini kita rapatkan, kita susun rapat. Ya. Oke, Nanda, seandainya ada persoalan seperti ini, tulislah
masalah berikut menjadi sebuah pertidaksamaan linier satu variabel. Kalian ingin menentukan nilai X sedemikian sehingga luas jajar genjang di samping tidak kurang dari 40 satuan luas. Nah, di sini kan ada jajar genjang nih yang biru ya, yang kita masalahkan yang biru ya. Yang mana luas jajar genjang ini adalah kan alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi ya. Yang mana di sini alasnya 5 ya. Tingginya itu alasnya yang ini 5 ini. Dari sini kemari 5. Bukan ikut ini hanya bayang-bayang, garis bayang-bayang. Sedangkan tingginya itu adalah ini dari bawah ini sampai ke atas, tapi dibikinnya di sini. Ini hanya bayang-bayang aja ya. Y tambah 7. Nah, sekarang kalau tadi alasnya 5, tingginya Y tambah 7 kan alas kali tinggi itu luas jajar genjang toh. Ah, ini berarti alas kali tinggi tidak lebih dari atau kurang dari atau sama dengan ya, kurang dari atau sama dengan 40. Ini dia. Jadi 5 kali Y tambah 7 kurang dari atau sama dengan 40. Nah, ini kita kalikan ke dalam nih. 5 kali Y, 5Y. 5 kali 7, 35. Ini. Jadi pertidaksamaannya ini aja ya. 5Y tambah 35 kurang dari 40. Ya, gitu ya. Contoh berikutnya nih, contoh 412. Apakah minus 2 merupakan salah satu selesaian pertidaksamaan berikut? Wah nih, coba kita cari nih, coba kita cari. Ah, ini kita cari. Nah. Nah, ternyata kalau Y itu berarti minus 2, kita ganti minus 2, berarti kan minus 2 dikurang 5. Minus 2 dikurang 5 kan minus 7. Minus 7 lebih dari minus 6. Waduh, salah. Karena minus 7 itu masih sebelah kiri dari minus 6. Kalau sebelah kiri harusnya lebih kurang dari ini, kurang dari. Nah, gitu ya. Berarti ini sekalimat yang salah. Artinya minus 7 tidak lebih dari sama dengan minus 6. Jadi minus 2 bukan salah satu penyelesaian dari Y kurang 5 besar dari minus 6. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau ini kalimatnya? Apakah minus 2 juga merupakan selesaian dari sini? Coba kita masukkan angka minus 2 nih. Nah, 5 kali minus 2 kan plus 10 ya. 10 kecil dari 14. 10 kecil dari 14 benar ya. 10 kurang dari 14 karena itu 10 lebih kecil dari 14. Jadi 10 kurang dari 14. Jadi minus 2 merupakan salah satu selesaian dari pertidaksamaan ini ya. Oke, begitu ya Nanda ya. Nah, sekarang contoh di sini 413. Gambarkan himpunan selesaian dari pertidaksamaan Z lebih dari minus 8 dengan garis bilangan. Ini dia gambarannya. Artinya ini Z ini minus 8 di sini kita buat ke sana lah berarti ya, ke sana arahnya yang biru ini ya, yang biru ke sini arahnya. Nah, sekarang berarti kan lebih dari minus 8 ini berarti ini apa namanya? Kosong, bulatannya kosong. Artinya ini angka minus 8 nggak ikut. Berarti yang lebih dari minus 8 saja yang ikut. Nah, begitu ya. Setelah kalian menggali informasi, coba jawablah pertanyaan-pernyataan berikut di bawah ini ya. Ya, sekarang kita ayo berlatih. Berlatih. Nanti kalian di sini silakan nanti yang di-download itu Ananda ya, yang di-download itu buka, lihat latihannya, kerjakan seberapa mampunya aja. Ya, kerjakan di sini. Ayo berlatih 43. Di sini banyak sebenarnya ini ya. Nanti kamu kerjakan seberapa mampunya aja. Ya, kalau nanti menjadi banyak kamu kerjakan makin bagus ya. Oke, demikianlah Ananda penjelasan kita untuk kali ini. Nanti untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang lebih mendalam lagi ya untuk bagaimana cara menyelesaikan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier satu variabel. Oke, demikian ya.